Kalau memang mau sukses, pengen penghasilannya banyak gitu ya, duitnya banyak, rezekinya mengalir, kalau memang caranya. Halo teman-teman, ada giveaway Rp200.000 di video ini. Caranya kamu bisa cek detailnya, ada link deskripsi. Cukup tuliskan aja doa dan komentar kalian ya, minimal 10 kata di komentar. Doa harapan kalian biar diaminkan viewer channel ini. Oke, detailnya cek di deskripsi dan wajib follow IG saya karena semuanya nanti pengumuman akan diumumkan di Instagram saya. Oke, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayang. Terima kasih teman-teman telah hadir dan datang dan menyimak channel ini, karena di channel ini tuh banyak membahas tentang magnet uang, pengembangan diri, pikiran bawah sadar, dan hal-hal positif lainnya sehingga bisa membuat kamu bisa menjadi lebih baik. Kalau kamu suka channel ini, kamu bisa tekan subscribe dan nyalain loncengnya agar kamu nggak ketinggalan ketika aku bikin video baru. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sekali lagi tentang pikiran bawah sadar. Nah, kenapa Mas Yayang kok selalu mengulang-ulang sih pikiran bawah sadar itu? Seberapa penting sih sebenarnya ini untuk kehidupan? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar memiliki kekuatan yang sangat besar, entah itu dalam keberhasilan kita dalam hidup, kesuksesan, dan menggapai masa depan yang lebih baik. Tahukah kalian bahwa sebenarnya orang-orang sukses, bahkan yang lebih dulu sukses daripada kita, itu selalu menggunakan pikiran bawah sadarnya. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu mengandung yang namanya imajinasi, mengandung sesuatu yang sekiranya tidak dipikirkan oleh pikiran sadar. Pikiran sadar itu logika, pikiran bawah sadar itu imajinasi. Saya akan mengibaratkan sebuah contoh. Pernahkah kalian dulu itu belajar naik sepeda motor atau naik mobil? Nah, ketika pertama kali belajar, saya yakin kalian akan sangat berhati-hati. Betul ya? Ketika kamu belajar pertama kali itu yang mengambil kontrol adalah pikiran sadar. Lalu beberapa kali Anda mencoba, mungkin 1 minggu kemudian kamu sudah bisa mulai lancar. Dan sekarang ini kamu sudah nggak perlu lagi seperti itu, karena pikiran bawah sadar sudah mengambil kontrol itu. Dan mungkin kamu hari ini bisa naik motor. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar sudah mengambil alih. Ada paham maksudnya? Artinya dari awalnya pikiran sadar ya dilakukan berkali-kali terjadi perulangan hingga akhirnya itu bisa menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan tersebut direkam oleh pikiran bawah sadar kamu. Seperti saya ketika ngobrol dengan Anda seperti ini, itu sudah diambil alih oleh pikiran bawah sadar. Itu ya, artinya saya bisa mengeluarkan semua isi dalam pikiran saya menjadi sebuah audio seperti ini. Itu karena udah diambil oleh pikiran bawah sadar. Nah, jadi mungkin hari ini teman-teman ada yang bingung, Mas, gimana sih caranya saya itu biar bisa ngomong cepet? Gimana sih caranya biar aku itu bisa ngomong lancar? Caranya adalah kamu sering berlatih, mengulang seperti ketika kamu naik motor tadi. Kalau kamu cuma latihannya cuma sekali, 2 kali, 3 kali, ya maka untuk bisa naik motor lancar ya kamu akan butuh proses, dan kamu akan ngerasa naik motor itu sulit gitu ya, karena memang belum terbiasa. Tetapi karena kamu terus mencoba setiap hari sampai akhirnya lancar, setelah itu pikiran bawah sadar yang akan mengambil kontrol tersebut. Nah, artinya sudah mulai paham kan kerja fungsi pikiran bawah sadar? Salah satunya adalah untuk mengontrol kebiasaan-kebiasaan kamu yang setiap hari kamu lakukan. Oke. Saya ambil contoh, seandainya kamu itu sering banget bangun pagi. Jadi kamu kebiasaanmu sebelum tidur kamu udah pasang alarm dan besoknya kamu bangun pagi. Kalau kamu lakukan itu terus menerus, maka pikiran bawah sadar akan mengambil take control itu, dan kamu udah nggak perlu alarm lagi untuk bangun pagi. Nah, seperti itu. Apa sih inti aku buat video ini adalah biar kamu itu ngerti bahwa sebenarnya pikiran bawah sadar itu powernya luar biasa, karena dia bisa membentuk habit untuk kesuksesan. Contohnya, misalkan hari ini kamu nggak terlalu suka baca buku. Nah, bagaimana sih caranya agar aku itu bisa baca buku, Mas? Aku itu nggak hobi baca. Tapi aku ngerti sebenarnya itu kalau aku bisa baca buku, itu kan pikiranku otomatis inputku bisa positif, inputku bisa untuk sukses itu lebih gampang. Tapi aku itu males banget baca buku. Nah, caranya adalah ya kamu paksa dirimu. Jadi dipaksa dirinya untuk membaca buku. Oke lah, awalnya misalkan nggak harus misalkan setengah dari buku, nggak harus seperti itu. Kamu bisa mulai dari oke, hari ini misalkan 3 lembar gitu ya. Jadi 3 lembar. Jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah membiasakan dengan senang hati.
Ya, jadi kamu dengan senang hati membaca. Atau yang kedua adalah dipaksa. Jadi kamu paksa dirimu untuk membaca buku karena pikiran bawah sadar itu tidak mengerti bahwa dirinya itu dipaksa atau tidak dipaksa. Ya, otomatis ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka otomatis sudah langsung auto kontrol oleh pikiran bawah sadar. Maka ketika kamu melakukan itu selama 30 hari, kamu baca buku terus, oke, hari ini 5 lembar, besok 5 lembar, lusa 5 lembar gitu ya, 5 lembar, 5 lembar terus. Maka nanti setelah 30 hari kamu akan ngerasa kayak kosong gitu ketika kamu nggak baca buku. Hari ini kok kayak ada yang kurang ya? Apa ya? Nah, itu dengan membaca buku tadi kamu akan bisa lebih terbiasa. Dan ketika ada yang kurang seperti itu artinya udah pikiran bawah sadarmu udah mulai take control. Oke, mungkin kamu hari ini ada yang Islam. Ya kan, di Islam itu ada yang namanya sholat 5 waktu gitu ya. Nah, ketika kamu sudah terbiasa sholat 5 waktu, setiap hari kamu lakukan seperti itu, dan kamu kalau nggak sholat itu rasanya kayak gimana gitu, hati deg-degan dan sebagainya, kayak ada yang kurang. Memang betul seperti itu. Nah, oleh karena itu di Islam itu ada 5 waktu sholat. Artinya ketika dibiasain selama 30 hari kamu nggak pernah bolong, ya maka kamu akan terbentuk yang namanya habit. Kalau nggak sholat itu rasanya gimana gitu. Begitu juga dengan kamu nggak pernah sholat, kamu ulangi terus selama 30 hari, maka ketika sholat pertama kamu akan merasa sangat berat. Nah, karena apa? Pikiran bawah sadarmu langsung take control, males sholat. Jadi bisa dipahami bahwa pikiran bawah sadar itu bukan terjadi karena kebetulan, tetapi karena memang diprogram. Oleh karena itu teman-teman mesti program ulang pikiran bawah sadarnya, diprogram ulang dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Nggak apa-apa dipaksa, jadi paksa aja dah, paksa. Kalau memang mau sukses, pengen penghasilannya banyak gitu ya, duitnya banyak, rezekinya mengalir, kalau memang caranya harus dipaksa, ya nggak apa-apa dipaksa aja gitu ya. Toh itu pun juga nggak selamanya dipaksa. Setelah kamu 30 hari kamu akan ngebentuk si mindset itu sendiri, dan pikiran bawah sadar akan ngingetin. Jadi pikiran bawah sadar itu bisa ngingetin kita, hei kamu itu waktunya sholat gitu ya, hei kamu waktunya hari ini baca buku, kayak gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, cara pemaksaan paling gampang adalah kamu setting alarm di HP-mu. Jadi jam segini udah waktunya baca buku nih. Hari jam segini udah waktunya apa. Tergantung kebiasaan apa yang kepengin coba. Yuk kita ubah jadi waktu itu biar bisa lebih efisien. Kebiasaan yang kamu pingin set itu pun juga macam-macam. Kamu bisa setting, misalkan kamu malas olahraga, kamu bisa setting alarmmu, oke, aku olahraga jam sekian gitu ya. Jadi ketika kamu lagi tidur, kamu lagi malas-malasan, HP-mu bunyi, ayo waktunya push up 10 kali gitu ya. Jadi nggak usah berat-berat dulu, nggak usah yang harus 100 kali apa 200 kali, nggak usah kayak gitu. Jadi awalnya dipelanin dulu, di slow dulu ya, 10 kali aja. Jadi nggak usah terlalu banyak, 10 kali sehari, 10 kali sehari. Terus nanti kalau udah pelan-pelan kamu udah merasa enak badannya, kan kalau push up terus kan ini badan ada stamina gitu ya, kamu bisa tambah lagi 15 kali, 20 kali seperti itu. Oke, ini kamu sendiri yang atur, kamu sendiri yang set. Nah, artinya teman-teman, sebenarnya program ulang bawah sadar kita itu sangat mudah sekali, bahkan semua orang bisa. Kenapa sih ada orang yang males dan ada orang yang sangat rajin? Karena orang malas itu juga sudah membiasakan dari dulu hidupnya malas. Kalau orang yang rajin, dia juga sudah membiasakan dari dulu hidupnya rajin. Dan orang-orang yang sukses, kalau kamu pengen tanya ke aku, gimana sih Mas caranya biar resep sukses? Resep sukses itu nggak perlu pinter, yang penting tekun. Itu ya, kalau kamu tekun mempelajari sesuatu, otomatis kamu akan bisa ahli di situ. Oke, sudah mulai nangkep kan? Pentingnya pikiran bawah sadar itu perlu diulang, perlu dipelajari, perlu dipraktekkan, dan perlu disetting ulang. Siapa tahu dengan kamu itu bisa mengubah pikiran bawah sadarmu, kamu bisa membuat dirimu jadi lebih jos lagi. Oke, video singkat ini semoga bisa membantu teman-teman. Oh iya, kalau kamu misalkan kepingin follow Instagramku, kamu bisa follow di link deskripsi. Kamu bisa tanya-tanya atau interaksi langsung dengan aku, dan kamu juga bisa melihat keseharian saya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya doakan rezekinya teman-teman selalu lancar. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu memang suka, kamu bisa share video ini, kamu bisa kasih like, kamu bisa kasih subscribe, dan bisa kamu tuliskan juga doa di komentar agar diamini oleh puluhan ribu viewer channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.